Pertanyaan bagus dan menarik ya. Jadi setelah Indonesia memakai KUHP dan KUHAP yang baru, bagaimana sih dampaknya ke kasus Nikita Mirzani? Apakah tetap ditahan ataukah ada perubahan? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, ini Miss Gosip udah lumayan bersemangat ya guys. Daripada tadi baru bangun tidur, ini udah lumayan bersemangat. Terus kalian bilang kan, Miss Gosip jangan bahas itu terus dong, bahas perihal SS ya. Nah, perihal SS sayang, itu saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka ya. Masih di tahap penyelidikan. Barang bukti semuanya sudah lengkap, sudah disita ya. Jadi masih diproses, belum ada penetapan tersangka. Ya, prediksinya sih kalau untuk penetapan tersangka dan SS dalam kasus apapun ya, mau kasus persekusi, mau kasus illegal access ataupun penyebaran data pribadi, itu mungkin adanya di bulan 4 April atau Mei. Sepertinya sih April ya, setelah Lebaran, setelah Ramadan. Jadi kalian tenang aja, tunggu aja. Intinya sebelum Miss Gosip mengupdate, berarti itu tidak ada gebrakan yang wadidaw gitu ya. Karena Miss Gosip sukanya yang meledak gitu. Waduh, ya kan, seru kalau meledak. Kalau nggak meledak, melempem, nggak seru. Jadi makanya Miss Gosip nggak terlalu tergiur ya. Maklum aja ya, belum meledak soalnya guys, makanya belum dibahas. Illegal akses dengan pelapor. Gak ada, gue nggak mau ngomong apa-apa. Gue cuma mau ngabarin kalian sama beritanya aja. Saudari Happy banget gue dengar berita beginian. Meskipun kasus persekusi belum ada kabarnya ya kan, tapi beginian aja udah bikin gue happy banget. Semoga dilanjut sampai penjerong lah ya. Gimana? Jantung aman jantung. Nah gimana? Gampang kan? Terus kalau sudah next sidik, ngapain lagi dia? Oh, disidik. Oh, dia berarti sebentar lagi TSK. Aduh. Betul sih. Kayak gitu memang, sabar ya sis. Kalau orang main TSK emang kayak gitu, langsung sakit, langsung ada aja perasaan kurang enak gitu, kurang apa gitu, itu ada aja itu kurang enaknya, bener deh ya. Semangat, kuat. Nikita Mirzani, dugaannya 4 miliar ditahan. Sangat miris dan aneh sekali apabila Polda Metro Jaya kerugiannya di 200 miliar kok dilepaskan. Ini nggak fair, nggak adil. Mana keadilannya? Berarti keadilan hanya untuk para mafioso skincare Indonesia. Kan nggak lucu ya? Sama dong, nggak bisa sama ratusan miliar ketentang menteng keluar nanti, nggak bisa. 4M ditahan, masa ratusan miliar dibiarkan? 4M berhenti tuh, nggak istilahnya dugaannya 4M habis itu kan berhenti, nggak ada kerugian lagi. Ini nggak, ratusan miliar masih berjalan terus sampai detik ini. Bahkan sampai hari ini pun Dokter masih bisa membeli loh yang namanya Wetometo hingga hari ini. Bayangkan coba nih manusia satu ini, kok bisa nggak ditahan? Ya Pak Asep, mohon dengan sangat kebijakan Bapak, ini prestasi luar biasa buat Dirkrimsus Polda Metro Jaya jika bisa melakukan penahanan terhadap saudara DNR. SS, ya, Doktif harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Sampai detik ini Doktif nggak tahu siapa pelakunya. Kalian bisa lihat betapa gencarnya Doktif melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kalau ternyata Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya. Tampil ke depan, lakukan preskon, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu. Secara live, kamu sudah sebarkan, kamu begitu pedenya, ya. Kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, kok HS lah, ke sini lah, kok inilah, ke itu. Sampaikan siapa manusianya, ya. Biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke Doktif kan gitu, kita bongkar, ayo.
Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng, dipanggil di Polres Jakarta Timur, tak datang-datang, DRG pun gak datang. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini aku meras, bla bla bla, itu ketawa senyum, kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Berarti nggak melakukan itu. Kejadian sebenarnya itu nggak seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan waktu yang akan membuktikan. Laporan Doktif semuanya akan naik dengan fakta dan data yang jelas. Ya, jadi kepada SS sekali lagi, Doktif dengan benar-benar deh, mohon dengan sangat deh Doktif ya kepada saudara SS. Sampaikan ke publik siapa manusia itu. Jangan ada fitnah nanti. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri karena giringan omongan kamu itu. Dan Doktif siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia-mafia skincare seneng kan kalau Doktif masuk karena pengen Doktif diam. Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, betul nggak Bang? Betul. Kalau undang-undang ITE, Doktif nggak akan takut. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk Doktif. Ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo Doktif kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya Doktif, kasih clue gampang masukin Doktif. Temukan pemasok merkuri tersebut, buktikan aliran dana ke Doktif, sampaikan ke penyidik. Langsung Doktif ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau Doktif, kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik Doktif bantu dukung masyarakat yang kawal. Pertanyaan bagus dan menarik ya. Jadi setelah Indonesia memakai KUHP dan KUHAP yang baru, bagaimana sih dampaknya ke kasus Nikita Mirzani? Apakah tetap ditahan ataukah ada perubahan? Jadi sahabat cendol, perlu banget kita pahami dulu satu prinsip penting ya tentang hukum pidana, yaitu asas lex favore atau lex meteor. Artinya jika ada perubahan aturan, maka aturan yang paling menguntungkan terdakwa yang digunakan. Nah, tapi itu juga tidak sesederhana itu ya. Kasus Nikita Mirzani kan bukan murni KUHP, melainkan menggunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPPU. Nah, undang-undang ini dia bersifat lex spesialis ya, sehingga tidak otomatis terpengaruh oleh KUHP baru yang sifatnya umum. Jadi sahabat cendol, dari sisi pasal dakwaan, KUHP baru tidak mengubah apapun di kasus Nikita Mirzani. Yang kemungkinan berdampak justru di hukum acaranya ya, yaitu KUHAP. Nah, mulai dari mekanisme penahanan, perhitungan masa tahanan, sampai teknis proses upaya hukum seperti banding dan kasasi. Ditahan atau tidak ditahan tetap bergantung pada hukum acara dan penilaian hakim, bukan semata karena KUHP baru sudah berlaku. Jadi hukum pidana itu soal presisi, bukan asumsi, dan perubahan undang-undang tidak bisa ditarik secara serampangan. Jangan lupa ya, besok di jam 5 subuh kalian join karena Kasel itu. Pertama-tama saya turut berempati atas berita yang sudah disampaikan pihak kepolisian, di mana Ibu Sheila Shokia sudah ditetapkan menjadi TSK bersama suami tercinta. Kami netizen yang budiman, yang ada bengak-bengaknya juga, masih mengharapkan ya asisten Bu Sheila Shokia, si Panda juga gimana ya, ikut nemeni Bu Sheila Shokia dan suami tercinta. Tapi doa saya di tahun 2025 kemarin, bilang ke Tuhan, ya Tuhan, semoga monster mafia skincare yang sebenarnya di Indonesia, aku sebut namanya dengan nada lembut dan nada dering, ya, supaya dia bisa ketangkep juga, supaya dia tidak kebal hukum, jangan main uang, ya, tetap dia itu kooperatif, tapi faktanya uangnya lebih tebal dari tugas-tugas baju coklat. Semoga doa-doa netizen yang budiman, yang berbudi luhur pekerti, dengar oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, supaya the monster of mafia skincare segera dan harus benar-benar ditangkap. Kami netizen yang pola pikirnya kadang pintar, kadang enggak, ingin sekali menonton berita ketika Pak Polisi bilang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu mafia monster skincare yang bernama itulah pokoknya, semua netizen juga tahu lah, nggak usah saya sebut. Oke, semoga 2026 ini gongnya adalah
hantu-hantu, mafia-mafia yang dulunya kalian mengkotori televisi dan media sosial, semoga kalian bergabung di sana. Itu aja. Capek, Pak. Beneran capek menunggu sakaratul mautnya. Si ibu mafia skincare itu, serius deh. Beneran. Saya yakin seluruh netizen itu mengharapkan si Ono itu, Pak, ketangkep, Pak. Ya. Dan diumumkan, telah tertangkapnya mafia skincare, monster dari segala merkuri. Dialah penyebab kulit-kulit wanita Indonesia menjadi hancur. Semoga